maka gantilah pemberiannya. Dia suruh ganti sama malaikat, malaikat yang minta. Jadi seakan-akan kita mengatakan malaikat lelaki balik lomba Allah. Tak perlu kita suruh, malaikat sudah doa, ya Allah ganti ya Allah dengan lebih baik, lebih banyak. Maka kita heran Pak, orang yang istiqamah sedekah itu, di ATM-nya dia begitu cek bertambah. Orang yang mau mati itu itu akan memohon kepada Allah yaitu memohon agar diberi waktu sebentar. Sebentar, ya Allah berilah waktu sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir menembus kegelapan malam karena Allah, mudah-mudahan Allah beri cahaya di alam kuburnya. Kita akan sambung pembahasan masih di dalam bab ancaman bagi yang suka meminta-minta sekaligus anjuran untuk memberi. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sempurnanya iman apabila kita hidup tidak mengganggu tetangga, kemudian memperbanyak berbicara yang baik-baik saja, kalau tidak mampu hendaknya diam. Kemudian juga sekaligus Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak suka kepada orang yang suka mencaci maki, lalu suka melakukan kemaksiatan, dan orang yang tidak disukai Allah berikutnya adalah orang yang suka meminta-minta dalam keadaan memelas. Memelas itu dia terus meminta sampai diberi, merengek-rengek. Jadi kalau bahasa kita hanali malai. Nah, ini 3 kelompok yang dicintai dan 3 kelompok yang dibenci.
Baik, kita lanjutkan. Masih dalam bab yang sama, ada dua hadis yang menjadi pelajaran kita pada hari ini, dan itu adalah nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Malik bin Nadlah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-aidi salasa, tangan itu ada tiga. Tangan itu ada tiga jenis, kata Rasulullah. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah fungsi daripada tangan, dan ini adalah kalimat majazi. Karena kalau tangan ada tiga pada diri kita, kita tidak menemukannya, ya, pasti kita mengatakan berpanena le, tangan kan dua. Tapi Rasulullah ingin mengatakan kalimat majaz, yaitu ingin memberi perumpamaan yang baik. Jadi tangan itu ada tiga jenis. Yang pertama, kata Rasulullah, fayadullah al-uliya, yaitu tangan Allah al-uliya, yang maha tinggi. Ini tangan yang pertama. Dari bahasa ini maka ada dua pemahaman. Yang pertama, Allah benar-benar punya tangan, namun tangannya tidaklah sama dengan tangan makhluk. Itu pemahaman oleh sebagian kelompok. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah apapun. Ya, jadi kalau kita membayangkan sesuatu tentang Allah, lalu kita menganalogikan atau membuat tamsilan seperti yang pernah kita nampak di dunia, maka semua itu tidak benar. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ini ayat-ayat ini kalau tidak ditakwil, seandainya tidak ditakwil, maka bermakna Allah punya tangan. Tetapi tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan makhluknya. Itu makna pertama oleh sebahagian pemahaman sebahagian kelompok. Tapi jumhur ulama itu lebih memilih untuk mentakwilkan. Maka yang dimaksud dengan tangan Allah bukanlah tangan berbentuk jism, berbentuk fisik, tapi tangan Allah yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Jadi kekuasaannya yang dikiaskan, dimajazkan dengan kalimat tangan. Maka ini yang pertama, kata Nabi, bahwa tangan itu ada tiga. Yang pertama, tangan Allah yang maha tinggi. Artinya kalau ditakwilkan, kekuasaannya yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang belum terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Karena ada satu pemahaman dalam pemahaman Syiah bahwa Allah itu punya sifat bada, yaitu sesuatu yang akan dilakukan hamba itu belum diketahui Allah sampai perbuatan itu lahir. Ini salah satu kesesatan Syiah. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu berkuasa mengetahui segala-gala. Bahkan Allah sudah membuat skenario dengan kekuasaannya sampai berakhirnya zaman. Ya, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, semua sudah tertulis. Maka kekuasaannya maha luas. Butiran hujan yang jatuh di Lok Semawi pada hari tertentu, kemudian jamnya, menitnya, berapa durasinya, lalu berapa jumlah titik, berapa jumlah tetesan air hujannya, itu sudah di dalam kekuasaan Allah. Begitu detailnya kuasa Allah. Dan bagi Allah itu mudah. Dengan tangannya Allah bisa melakukan apapun, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terhalang dengan penghalang kalau ingin melakukan. Innama iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Cukup bagi Allah kalau ingin melakukan sesuatu, maka Allah mengatakan kun. Hanya kun, 2 huruf. Jadi bukan fayakun. Fayakun itu hasilnya. Orang mengira kalimat Allah kun fayakun. Nah, itu panjang kalau kun fayakun. Kalau kun fayakun berarti ada lumayan panjangnya kalau Allah ingin berbuat. Tapi tidak, yang dimaksud cuma kun. Jadi sedetik pun tak sampai. Jadi ini yang dimaksud oleh Nabi, bahwa kekuasaan Allah melalui tangannya. Itu tangan yang pertama yang berkuasa di atas kita. Jadi semua pergerakan kita ini itu di dalam ilmu Allah. Tapi kita tidak boleh bersikap seperti kelompok Jabariyah yang menyatakan bahwa kita ini tidak ada daya, kita ini hanya mengikuti kemana arah angin, bagaikan kapas di tengah angin, kemana diterbangkan ya terbang. Karena Jabariyah ini berpemahaman sesat. Jadi kalau pencuri itu kenapa mencuri? Karena sudah ditakdirkan Allah mencuri. Kenapa engkau berzina? Karena dalam catatan Allah aku akan berzina. Jadi dia menganggap dirinya tidak ada daya. Semua yang terjadi adalah ketentuan Allah, baik perbuatan yang baik atau yang buruk. Padahal tidak begitu. Allah menciptakan yang baik, menciptakan yang buruk. Yang Allah tawarkan yang baik, yang buruk tidak ditawarkan. Maka didakwahkan agama ini melalui diutusnya Rasulullah, sebelumnya para nabi-nabi dan rasul, untuk mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi bukan bermakna yang buruk pun Allah anjurkan, enggak. Maka ayat-ayat kan semuanya melarang yang buruk-buruk. Disitulah dibantu dengan akal. Nah, ini semua adalah kekuasaan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kita ini ketika mengalami kecelakaan, kalau itu takdir Allah, kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Tetap silap, tetap kita silap, tetap kita akan mengantuk, tetap nabrak tiang listrik, tetap meninggal di situ. Nah, tapi kalau yang bukan bahagian dari putusan takdir di atas kematian atau di atas sebuah kecelakaan, maka malaikat itu diberi oleh Allah kuasa untuk mengubah, itu membuat yang belum ditakdirkan atau yang bukan ditakdirkan menjadi sesuatu yang selamat. Makanya ada hadis, saya tidak hafal lagi matanya, malaikat itu ketika kita tidak ditakdirkan untuk masuk ke lubang, tapi kita menuju ke arah lubang itu ketika kita berjalan, maka malaikat akan mengingatkan, itu lubang, hati-hati, itu lubang, hindarilah. Makanya kadang-kadang roh muid motor, jadi nampak depan mata langsung lubang atau jurang, kita langsung banting setir dan selamat.
Kenapa? Dari ngantuk tiba-tiba langsung terjaga. Itu kuasa Allah melalui malaikat untuk mengingatkan. Kata malaikat, kami bisa menghindarkanmu dari mara bahaya kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Jadi ini semua pergerakan adalah pergerakan yang diizinkan Allah. Kita ini kaki, kenapa bisa sampai ke sini? Ini kaki kita dari rumah melangkah, kenapa bisa sampai ke sini? Izin Allah. Kalau Allah tidak izin, tidak sampai. Jadi oleh karena itu orang yang faham itu harus betul mensyukuri nikmat hidayah. Ini nikmat hidayah. Di saat orang lain tertidur, di saat orang lain tak mampu bangun pun, bahkan ada yang belum bangun tu. Di saat orang lain tak mau salat subuh, kita datang dengan keringanan yang diberi oleh Allah. Padahal umur kita sudah lanjut, tapi masih sanggup. Orang lain tak dapat hidayah. Itu anak-anak kuliah itu disibukkan, sebahagiannya disibukkan dengan bergabung dengan mapala. Kerjanya apa Pak? Naik gunung, naik gunung Loser, turun dari gunung Loser naik gunung Salak. Gunung Salak ada perlu naik, nanti turun di situ, naik ke sana, ditaklukkan gunung ini. Oh bangganya. Nanti ada yang mati kena gunung Merapi jatuh, ada yang kedinginan di atas dalam kemah mati. Oh bersemangatnya mereka menaklukkan gunung. Pertanyaannya, apa manfaatnya? Apa manfaat? Setelah naik gunung itu apa manfaat? Hanya dokumentasi, ingin mengatakan ke orang bahawa aku mampu menaklukkan gunung. Gunung didakinya, lautan diseberangi, masjid di samping rumah dia tak pernah pergi. Kan berat bangai, pungo bangai loh. Yang lebih bangai lagi orang tuanya yang mendukung. Kamu nak harus seperti papa. Papa dulu bergabung dengan mapala, itu taklukkan semua gunung-gunung yang ada di Aceh. Di papa bangai, anak pun ikut bangai. Masjid nak pernah nampak? Yang cuma jaraknya sekitar 5 meter dari rumahnya, tidak sanggup dia naik ke lantai masjid, tidak sanggup. Tapi gunung, oh Masya Allah, itulah kebodohan yang dibawa syaitan. Syaitan membodoh-bodohi, menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka semua pergerakan kita ini adalah izin Allah, wajib bersyukur. Makanya Nabi mengajarkan doa apa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni juga boleh, bunyi hadisnya a'inni, tapi kita minta untuk semua. Ya Allah, tolonglah kami, a'inna ala zikrika, tolonglah ya Allah agar kami terus menyebut-nyebutmu. Wa syukrika, tolonglah kami untuk terus bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kami untuk terus memperbaiki ibadah kami kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah kuasa Allah, itulah tangan Allah. Syukurilah nikmatnya. Baik, ini tangan yang pertama kata Nabi. Tangan yang kedua, wayadul mu'ti allati taliha. Tangan berikutnya kata Rasulullah adalah yadul mu'ti, yaitu tangan orang yang memberi. Jadi berarti dalam catatan dunia dan akhirat, tangan cuma ada 3. Tangan yang kedua yang dihargai Allah, diperhatikan Allah, diberi imbalan oleh Allah adalah tangan orang-orang yang memberi. Mu'ti itu memberi. Inilah tangan yang dimuliakan Allah, yang suka memberi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sudah banyak bicara sebelumnya bahawa bersyukurlah apabila dipelihara dari penyakit kikir. Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsih, barang siapa dipelihara dari penyakit kikir, penyakit pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Allah mengatakan yang dipelihara. Siapa yang pelihara? Allah. Allah yang pelihara. Penyakit kikir kalau sudah hinggap di dalam diri, maka susah menuju surga.
Karena pintu surga paling mudah terbuka, salah satunya adalah pintu melalui sedekah. Itu paling mudah terbuka pintu. Makanya orang yang mau mati, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah menganjurkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segera infakkan hartamu, kata Allah, sebelum datangnya kematian. Jadi Allah memberi deadline mati. Kapan mati itu menjadi penyebab tidak diterima lagi semua yang kita beri? Ketika nampak malaikat maut. Walaupun bahasa hadis sampai nyawa di tenggorokan, malam yugharghir. Karena yugharghir itu bunyi nafas terakhir. Bahasa Arabnya yugharghir, bunyi hadis sampai nyawa di tenggorokan. Tapi maksudnya yaitu ketika nampak malaikat maut, di situ berakhir segala-gala. Tak mesti dicabut dulu. Kenapa? Di situ ditutupnya pintu amal. Kita yang bertaubat, ingin memberi, bersedekah, di waktu sudah nampak malaikat maut, berarti pemberian kita bukan lagi karena Allah, tapi karena sudah takut terhadap kematian. Firaun taubat. Firaun itu Allah sebutkan dia taubat, di ujung hidupnya taubat. Dia angkat tangannya di atas air lautan, lalu dia mengatakan, amantu bi rabbika ya Musa, aku beriman kepada Tuhanmu ya Musa. Lalu kemudian Jibril dalam hadis mengambil pasir laut, dimasukkan, disumpom Isa, apa bahasanya, disumpal, ya disumpal. Jibril mengambil pasir laut, hadis sahih, disumpal ke dalam mulut Firaun agar tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bencinya Jibril kepada Firaun. Ada orang bertanya, kenapa begitu Jibril, kan hidayah milik Allah. Jibril tentu berbuat di atas pengetahuannya yang diizinkan Allah. Ini orang tidak layak ya. Dan dia pun pada waktu itu bukan taubat yang sebenarnya, bukan taubat yang dia keluar dari hati nurani, taubat karena sudah mau mati, tidak diterima. Makanya Allah mengatakan, sebelum mati jadilah pemberi, banyak-banyaklah memberi. Kenapa? Karena orang yang mau mati, Allah mengatakan orang yang mau mati itu akan memohon kepada Allah yaitu memohon agar diberi waktu sebentar ya, sebentar, ya Allah berilah waktu sebentar saja ya, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah. Untuk apa? La as-saddaqa, biarkan aku bersedekah sebentar saja, katanya. Ini dibuka rahasia oleh Allah pada orang yang semasa hidupnya tidak pernah memberi, tidak pernah memberi. Gaji ada, pajuh gerawa mandum, tidak pernah memberi ya. Maka dia menyesalinya, ke masjid tidak pernah beri, wakaf apapun tidak pernah beri, sedekah tidak ada, padahal gaji lumayan. Jadi hidup hari-hari hanya memikirkan supaya naik gaji ya. Jadi semua jenjang diikutinya, dari asisten ahli naik ke lektor, kejar lagi 100,000 lagi, lektor kepala, dan lektor kepala jenjang lagi, naik lagi. Yang gaduh let guru besar supaya dapat nilai profesor. Kenapa? Tunjangan 15 juta. Sedekah ada tidak? Orang hari ini mengira kemuliaan itu dengan banyak uang masuk. Kan begitu kemuliaan orang kira, kok lepeng ji mulia. Seharusnya mulia itu banyak uang keluar, uang masuk yang jadi kemuliaan. Oh, tidak ada. Kata Allah, yang paling mulia yang memberi. Makin banyak masuk, makin banyak keluar, makin banyak masuk lagi, Pak. Karena Nabi sudah janji, anfiq unfiq alaik. Hadis qudsi, kata Allah, ini Nabi yang mengatakan, Allah mengatakan, engkau infakkan maka aku infakkan kepadamu. Maka tidak ada cerita orang yang suka memberi lalu hidupnya hancur-hancuran, tidak ada ya. Makanya bahaya memilih pemimpin
dengan konsep wang masuk. Karena ada orang yang mencalonkan diri, lalu terbayang dalam kepalanya nyopeng tamuang, nyopeng ji, macam-macam peng, itu yang dia fikirkan. Lalu dia mencalonkan dirinya jadi pemimpin. Kita pilih orang yang memikirkan uang masuk, pilihlah pemimpin yang memikirkan uang keluar. Jadi kalau ada pemimpin yang berjanji 1/3 gaji untuk fakir, 1/3 untuk anak yatim, yang model-model benar Pak, menyohana ke pebut nanti dapat terlom. Memberi itu mulia, itu yang tidak disesali sama sekali. Tapi yang menyesal orang-orang yang jarang memberi atau terlalu sedikit, sampai dia minta waktu sedikit untuk memberi. Dia tidak minta solat, ya Allah izinkan aku sebentar untuk solat, tidak. Ya Allah hidupkan sehari lagi aku puasa sunnah, tidak. Orang mau mati, di saat itu dibuka rahasia tabir hidup, dan di situ dia sadar ternyata sedekah, memberi adalah kekuatan untuk menyelamatkan diri di alam barzakh sambung ke alam akhirat. Maka dibuatlah oleh Allah satu pintu di surga, namanya babus sadaqah. Kita ini Pak, itu nanti masuk pintu surga dari amalan dominan. Kan di antara kita tidak sanggup berbuat sekaligus. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, di pintu surga itu apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Masuk surga berebut-rebut supaya dapat dia. Kata Rasulullah, ada, dan aku berharap engkaulah salah satunya ya Abu Bakar. Engkau adalah orang yang direbut-rebut dari semua pintu surga. Karena Abu Bakar sedekahnya Pak, jangan tanya. Waktu Nabi hijrah, seluruh hartanya diberikan untuk Nabi. Dia yang sewa kuda dari Yahudi, 2 kuda disewa untuk membawa Nabi dan dia ke Madinah. Seluruh pembendaraan di rumahnya dikeluarkan untuk hijrahnya Nabi. Sampai Asma anaknya tidak menemukan apapun di rumah, lalu dia membungkus batu-batuan kecil, dibungkus dalam goni. Ketika Abi Quhafah, ayahnya Abu Bakar, bertanya, ayahmu sudah pergi menemani Rasul, apakah dia meninggalkan sesuatu? Dibawanya goni itu Pak, dibungkus dengan tebal, dibawa ke kakeknya ini. Dia katakan, masih ada kakek, ini kita masih ada sedikit lagi. Padahal batai dalam, tidak ada apa-apa Pak. Umar setengah harta dia berikan. Umar terkejut mendengarkan Abu Bakar memberikan semua harta, tidak ada apa-apa. Asma anaknya itu tidak ada sesuatu yang bisa diberi. Akhirnya tali pinggangnya diberikan ke Rasulullah untuk mengikat pelana kuda agar bisa diletakkan kaki. Nyan Asma anak Abu Bakar. Makanya dia direbut dari semua pintu surga. Ibadahnya, muamalahnya. Umar saja tak mampu. Itu model. Tapi 1-2 orang. Kita ini Pak lebih tak mampu, jauh sekali. Kalau kita tak mampu tahajud, tak mampu solat duha, tak sanggup puasa Senin Kamis banyak-banyak, yang kita mampu apa? Paling mudah itu memberi. Maka buatlah schedule untuk memberi. Asal awal bulan itu kita sudah ada untuk keponakan yang miskin berapa, anak yatim, utamakan dulu keluarga. Ini untuk masjid berapa, untuk ini berapa, gaji 7 juta. Allah tidak minta semua, 1/3 pun Allah tidak minta. Allah tidak minta semua. Asal berfikir saja untuk Allah, Allah sudah selamatkan. Dari gaji 7 juta itu belum kena tunjang. Nak tunjang sana, tunjang sini Pak. Belum lagi akhir tahun gaji 13. Pokoknya ni kalau menjelang pemilihan presiden itu banyak. Nanti ada gaji 17, alepak ibadah, pokoknya keluar semua tu. Itu Allah tidak minta semua itu. Yang diminta pun 1/3 pun tak sampai. Tapi Allah mengingatkan, Allah ingin lihat engkau memberi atau tidak. Maka biasakanlah hidup memberi. Karena bahaya kalau dipelihara sifat kikir, paling bahaya. Itu orang tak selamat di akhirat.
Di dunia dibenci, di akhirat dibenci. Orang kikir itu, manusia benci, malaikat benci. Maka doa malaikat saja Pak, dalam hadis yang sahih disebutkan kepada orang yang suka memberi, malaikat berdoa setiap pagi. Setiap pagi malaikat berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang ini sudah memberi, maka gantilah pemberiannya. Disuruh ganti sama malaikat. Malaikat yang minta. Jadi seakan-akan kita mengatakan malaikat, malaikat lelaki balik lomba Allah. Tidak perlu kita suruh malaikat sudah doa, ya Allah ganti ya Allah dengan lebih baik, lebih banyak. Maka kita heran Pak, orang yang istiqamah sedekah itu, di ATM-nya dia begitu cek bertambah, dia bingung sendiri, apa nih, ujung-ujungnya rupanya bunga bank. Ini kurang ajar juga ini Pak, kan bongong bank maksudnya. Dia punya keberkahan Pak, uang masuk, dia kerja ini kerja itu, uang masuk, tidak pernah berkurang, padahal dia sudah beri, sudah beri untuk nafkah keluarga, beri untuk tetangga miskin, beri untuk semua keluarga kerabat yang membutuhkan, tidak pernah berkurang hartanya. Itu janji Allah masalah sedekah. Tapi bagi orang yang pelit, malaikat mendoakannya. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah harta orang ini. Masya Allah Pak, didoakan malaikat. Maka orang kredit Pak, orang kredit itu papa, walaupun tidak semua papa kredit, tapi orang kredit ujungnya hancur hidupnya, rezeki susah. Kenapa? Tidak ada yang mau menawarkan kerja kepadanya. Kenapa tidak ada yang mau? Karena dia dikenal kredit, duduk di kedai kopi orang bayar terus. Mana mau orang berteman dengan dia? Mana mau orang berteman? Di teman kantornya saja berusaha menjauhinya. Mau makan siang saja Pak, orang diam-diam saling japri di WA, beka pakai ji, jangan ajak dia, kasih tu kali mangga, orang kriat, bek pakai dijauhi teman, dijauhi kolega, isteri pun benci, anak pun benci. Itu pulang papa yang kriat itu, ketika pulang di klakson mobil dari luar, isteri akan mengatakan kepada anak, nak cuba buka pintu nak tu. Buinya kaiwo katanya, buinya kaiwo dibilangnya Pak. Kenapa? Udah tahu tak pernah ada apa-apa, tak pernah beli semangka, tak pernah beli bakso, tak ada apa-apa. Anak-anak pun nak mau buka juga, alah mama aja lah yang buka, rugi aja kita buka, tak ada apa-apa pun kita kelaparan di malam hari, tak ada apa-apa. Tapi coba kalau papa yang dermawan Pak, pulang apapun dia pikirkan, dia beli pisang goreng, dia beli ini, ada sajalah yang dia ingin bahagiakan keluarga. Belum klakson baru bunyi suara motor, karena suara motornya ditandai Pak, paling buruk di komplek itu. Itu istri langsung mengatakan, nak papa pulang. Dia anak menghambur ke dia luar, langsung disambutnya papa, dipeluk cium. Kemudian mereka tahu di tangan papanya pasti ada sesuatu yang dia pikirkan untuk anaknya. Itu orang dicintai di mana-mana, itu dicintai Pak. Makanya tangan yang paling mulia adalah yadul mu'ti, yang suka memberi. Itu mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini masuk surga, mungkin kita kurang ibadah-ibadah sunnah, tapi kalau kuat sedekah, banyak yang ketika kita beri, kita sudah tidur, tapi doa mereka terus dipanjatkan ke Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang yang memberiku hari ini. Itu doanya orang-orang miskin, doanya anak yatim yang ketika memakan sesuatu yang kita bawa untuk mereka, mereka mengatakan getat omnyan, baik kali om tu ya Allah, semoga mudah rezeki. Kalimat itu Pak, itu naik itu menghadap Allah. Kita sudah cogrong tidur Pak, tapi dihujani dengan pahala. Siapa dia? Yang suka memberi. Ini penting, itu tangan yang dimuliakan. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa yadul sa'il as-sufla, dan tangan yang ketiga adalah tangan yang paling sufla, tangan paling rendah di sisi Allah. Tangan apa? Yaitu yadus sa'il, tangan yang meminta-minta. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Peminta-minta
perbuatannya terlaknat, orangnya dilaknat Allah dan Nabi. Bangkit di hari kiamat, keadaan wajahnya tidak berdaging, kata Rasulullah. Ini tidak ada daging, bangkit seperti tengkorak. Kenapa? Daging wajah yang dicabut. Dia tidak malu, wajahnya tidak malu, mengetuk-ngetuk tidak malu mengetuk-ngetuk pintu rumah orang, memelas-melas, menadahkan tangan, hana malele. Seharusnya ini malu, seharusnya ini malu, tapi dia tidak malu lagi. Berdiri di lampu merah, mengetuk pintu kaca mobil orang, dia tahankan tangannya. Mau orang lihat wajahnya, dia tidak peduli. Padahal kita lihat dia sehat, dia hanya membawa orang buta. Kadang-kadang dia bawa Cina buta, ya. Disuruh tahan-tahan, Pak. Kenapa anda minta kerja? Nah, orang-orang terlaknat inilah tangan yang ketiga, tapi tangan yang terlaknat. Maka jangan jadi peminta-minta. Dalam kondisi apapun berusahalah untuk tidak meminta-minta. Lalu Rasulullah menyambung, fa'atil fadla. Kalau engkau ingin memberi, berikanlah fadla. Apa fadla? Yaitu selesaikan dulu kebutuhanmu, baru engkau beri. Itu pemberian terbaik. Nah, ini sebagai catatan kita suami, Pak, sebagai ayah. Rasulullah tidak menyuruh memberi yang kita butuhkan sebagai kebutuhan primer. Jadi jangan beri dulu kalau belum nafkahi anak dan isteri. Kasih dulu pulang gaji pertama, kasih dulu belanja isteri. Ini belanja berapa dikasih, Pak? Sesuai kebutuhan lah. Ini kasih 200.000 untuk sebulan. Apa enggak isteri minta cerai? Kasih sesuai kebutuhan, hitung per hari berapa kebutuhan, 50.000. Berarti untuk makan 50 kali 3 1,5 juta. Bonus untuk isteri capek mana? Kita selalu sedikit capek di kantor minta bonus. Minta bonus, Pak, capek lah, kerja lembur lah, bonus. Isteri capek siang malam, mana bonusnya? Kasih tambah, Pak. Kasih 2,5 juta. Ini nak, ini nak. Ini dek, ini 1,5 juta untuk belanja. 1 juta kekah. Itu kalau model kita perlakukan isteri begitu, Pak. Tak perlu kita suruh buat teh, dibuatnya sendiri. Tak perlu kita deham-deham suruh urut badan, begitu pulang langsung diurut. Cemekam-cemekam diurutnya, Pak. Itu sepatu kita diservis habis. Ya, kalau seandainya isteri bisa memandikan kita, mandi-mandi pun dimandikan. Kalau sudah model begitu, kenapa suami hari ini tidak dilayani dengan baik oleh isteri? Suami kriat. Coba kasih ke isteri lebih, jangan kasih uang belanja saja, lebih. Kata itu dia capek, Pak. Begitu kita kasih lebih, itu capeknya serta merta hilang. Ya, serta merta hilang. Karena perempuan itu begitu. Yang penting penghargaan dari suaminya. Setelah kasih istri, hitung SPP anak, hitung uang sekolah, hitung ini, hitung itu, biaya listrik, biaya internet, yang primer sudah hitung sebulan, lebih al-fadlah. Itu yang Nabi katakan, kalau lebih berikanlah. Itulah yang engkau berikan. Mulailah bagi-bagi. Bagi-bagilah. Jadi jangan sampai kasih ke istri orang, istri sendiri tak makan. Itu pun bangai. Traktir istri orang, istri sendiri tak pernah traktir. Asal gajian, kasih tahu semua teman kantor, ayo kita bakso hari ini. Siapakah baju? Semua mengatakan, Masya Allah, bapak tu baik kali, ya Allah, luar biasa. Istri sendiri, bupane na baik, jenyan. Kamu rumah matapu hanai blo. Jangan salah kaprah. Keluarga dulu, baru kemudian baru teman sekantor. Jadi jangan berbaik-baik ke orang lain, tapi yang wajib dilalaikan. Maka Nabi tidak mengatakan tentang kasih yang kamu butuh, tidak. Al-fadla, lebih dari kamu butuh, maka segera berikan. Dan penutup hadis Nabi mengatakan, wala ta'jiz an nafsik, janganlah engkau kikir terhadap dirimu sendiri. Dengan diri sendiri aja tidak boleh kikir. Jadi kalau beli baju, makruh dalam Islam itu beli baju compang-camping, pakai baju compang-camping, pakai sendal sebelah tapu. Makruh. Islam itu tidak boleh menampakkan bahwa dia agama rendah.
izzatul Islam, kemuliaan Islam itu termasuk dimiliki oleh umatnya. Disuruh pakai baju bagus-bagus tapi tidak mewah, tidak buang-buang harta, apalagi di depan orang kafir. Itu tidak boleh melemah-lemahkan diri, tidak boleh ya. Maka jangan kikir terhadap diri sendiri, kata Nabi. Artinya cukupkanlah pakaian, cukupkanlah kenderaan sesuai kebutuhan. Kalau butuh mobil, ya beli mobil, daripada naik Hiace asal pulang ke kampung naik Hiace satu keluarga, satu orang 100 tertuh 40 ribu ke Banda Aceh, ada 5 orang berapa? Padahal kalau kita beli mobil cukup dengan 300 ribu itu sudah tembus, bisa 9 orang 10 orang. Nah, itu boleh, kebutuhan yang jangan bermewah-mewah. Kalau bisa cukup dengan Avanza, tidak perlulah pakai Alphard ya. Cukupkanlah diri dengan apa yang butuh. Jadi inilah nasihat Nabi pada kita di pagi hari ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih.